Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, K 31 tahun dan rekannya SF 35 tahun, divonis penjara dalam perkara pembakaran mobil milik kader Partai Demokrat pada Rabu 25 Februari. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 10 hari kepada masing-masing terdakwa. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 8 bulan. Untuk selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Ainun Taqwa. Silakan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan di studio dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan bernama Kambrianto, 31 tahun, dan rekannya berinisial SF, umur 35 tahun, divonis penjara dalam kasus pembakaran mobil milik kader Partai Demokrat yang bernama Iskandar. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Sinjai pada perkara nomor 2 PIDP 2026 yang menyeret kedua terdakwa. Jadi sidang tersebut dilaksanakan pada Rabu 25 Februari 2026 di kantor Pengadilan Negeri Sinjai yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Piring-Irek, Kecamatan Singitara, Kabupaten Sinjai. Jadi pada sidang tersebut majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Antoni Spilkamona, selaku Ketua Majelis Hakim. Kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dikenakan pasal 521 ayat 1 dengan hukuman 4 bulan 10 hari penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto saat ditemui oleh jurnalis Tribun Timur di kantornya pada Kamis 26 Februari 2026. Dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa selama 4 bulan 10 hari, di mana vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa pidana penjara selama 8 bulan. Jadi sebelumnya Tribuners diketahui bahwa Kambrianto dan SF terlibat dalam pembakaran mobil Fortuner dengan nopol DD 227L yang terparkir di halaman rumah korban yakni Iskandar di BTN Lapamas 3, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjutara, Kabupaten Sinjai. Adapun kronologinya, korban diketahui baru tiba di rumahnya sekitar pukul 02.00 waktu setempat atau dini hari. Ia lalu memarkirkan mobilnya sekitar pukul 03.45. Saksi yang merupakan adik korban sendiri itu mendengar suara ledakan. Namun setelah saksi keluar terlihat mobil milik korban sudah terbakar. Hal tersebut karena melihat mobilnya terbakar, korban langsung melaporkan ke pihak Polres Sinjai dan melalui tim Resmo Polres Sinjai pelaku berhasil diamankan. Untuk motif kejadian tersebut, pelaku nekat membakar mobil karena sakit hati terhadap korban, karena pelaku menduga korban bekerja sama dengan selingkuhan istrinya bahwa membunyikan keberadaan laki-laki Sahar, di mana diketahui Sahar merupakan kerabat dekat Kambrianto yang sebelumnya dilaporkan ke polisi karena diduga berselingkuh dengan istrinya. Baik rekan, itu yang saya bisa sampaikan di lokasi. Untuk perkara Kambrianto nomor perkara 2 PIDB 2026 PN Sinjai, itu kalau berdasarkan penelusuran perkara, perkara ini sudah diputus kemarin. Kemarin hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 dengan vonis atau strafma itu pidana penjara 4 bulan 10 hari. Itu berapa kali sidang Pak sampai divonis? Jadi proses persidangan untuk perkara ini kurang lebih sebanyak 6 kali dengan agenda terakhir pembacaan putusan itu.
Tapi apakah kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, apakah ada damai atau bagaimana, Pak? Oh iya, jadi pada saat agenda sidang kedua itu KUHAP juga memberikan, jadi aturan terbaru kita ini, hukum acara kita terbaru sudah memberikan ruang-ruang mekanisme keadilan restoratif selama dakwaan itu memenuhi, jadi ada persyaratannya. Nah, terkait dengan perkara ini dia sudah masuk dalam persyaratan mekanisme keadilan restoratif. Kemudian pada saat ketua majelis memfasilitasi untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif, kita lakukan juga upaya persuasi lah. Pada akhirnya saksi korban, dalam hal ini saksi Iskandar, itu memaafkan, dan yang paling wahnya atau sangat mulianya beliau, bijaksananya juga beliau, saksi Iskandar ini, tanpa syarat khusus apapun. Jadi memang betul-betul murni memaafkan, dan itu menurut ketua majelis juga dalam persidangan itu apabila tidak dilakukan syarat khusus apapun itu lebih tinggi. Menyatakan terdakwa 1 Supriyadi alias Yudha bin Antum dan terdakwa 2 Kambrianto bin Kamarudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 10 hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurungkan semuanya dan dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan, menetapkan para bukti dalam perkara ini. 1 lembar kain telah terbakar warna hijau hitam dan seterusnya sampai angka 5. 1 lembar alma mater warna krim untuk dimusnahkan. 1 unit mobil Fortuner, 1 STNK mobil Toyota Fortuner dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Iskandar SPD. 1 unit mobil dari Hatsu dan seterusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Muhammad Rijani. 1 unit handphone dari Oppo, 1 unit handphone dari Samsung dikembalikan kepada terdakwa 2 Kambrianto bin Kamarudin. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara biaya perkara bersama-sama secara seimbang masih sejumlah Rp2.500.